Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan yang insyaallah mubarakah ini kita akan membaca salah satu warisan dari para ulama kita dari generasi terdahulu, yakni Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani, yang mana beliau merupakan seorang ulama besar yang belajar kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga selainnya. Untuk lebih mengenal beliau, maka kita perlu mengetahui terjemah atau biografi dari Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani. Beliau adalah seorang imam al-alamah dengan kunyah Abu Muhammad, atau ada yang mengatakan Abu Abdullah, Harb bin Ismail bin Khalaf Al-Handali Al-Kirmani, Al-Faqih Tilmid Ahmad bin Hanbal. Seorang yang faqih, merupakan murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau disebahkan kepada kota atau wilayah Kirmaniyah, ya, dengan Al-Kirmani, ya, itu adalah satu daerah di wilayah Naisabur, mungkin sekarang adalah wilayah dari Iran. Kemudian beliau belajar atau menuntut ilmu meninggalkan kotanya di Naisabur. Beliau pergi ke Irak, ke Syam, ke Hijaz, dan beliau meriwayatkan lebih dari 160 masyayikh. Dan ini menunjukkan betapa tingginya, betapa luasnya keilmuan beliau. Beliau diantaranya mengambil ilmu dari Abul Walid At-Tayalisi, ya, yang penulis kitab hadis yang terkenal Musnad At-Tayalisi. Kemudian Abu Bakar Al-Humaidi, yang mana Al-Humaidi juga merupakan gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Abu Ubaid, kemudian Sa'id bin Mansur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawih atau Ishaq bin Rahuyah, ya. Dan Ishaq bin Rahuyah ini juga merupakan guru dari Imam Bukhari yang merekomendasikan beliau untuk atau memberikan masukan kepada Imam Bukhari untuk menulis Sahih Bukhari. Dan termasuk juga Imam Yahya bin Ma'in, merupakan guru dari Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani. Kemudian diantara murid-murid beliau, yakni diantaranya Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Abdullah bin Ishaq An-Nahawandi, kemudian Al-Qasim bin Muhammad Al-Kirmani, kemudian Abu Bakar Al-Khalal, ya, ma'ruf Abu Bakar Al-Khalal, Shahibus Sunnah atau penulis kitab As-Sunnah Al-Khalal, dan merupakan pengumpul mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Kirmani sendiri, beliau juga memiliki satu karya yang agung, yang merupakan pertanyaan-pertanyaan beliau atau masail Al-Kirmani kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, demikian sedikit dari penjelasan biografi Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani. Kemudian kitab yang kita pakai, yakni Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah, karya Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani, yang mana beliau meninggal tahun 280 Hijriyah, menggunakan naskah
tahqiq dari Dr. Sulaiman bin Muhammad Ad-Dubaikhi, cetakan Maktabah Darul Minhaj, Riyadh. Nah, kita masuk kepada matan dari kitabnya. Babul qawli bil madhabi. Bab perkataan di dalam madhab, ya, maksudnya adalah akidah di dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Qala Abul Qasim, berkata Al-Imam Abul Qasim, haddatsana Abu Muhammad Harb bin Ismail, telah mengabarkan kepadaku Abu Muhammad Harb bin Ismail. Qala, hadza madhhabu a'immatil ilm. Ya, inilah madhab para imam-imam ilmu, ashabul athar, para ulama yang berpegang kepada athar atau riwayat, wa ahli sunnah, dan ahlu sunnah, yakni mereka yang berpegang kepada as-sunnah, al-ma'rufina biha, yang mereka dikenal karena mereka berpegang kepada sunnah tersebut. Al-muqtada bihim fiha, dan mereka diteladani di dalam menghidupkan atau menjalankan sunnah. Min ladun ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha, sejak zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kita ini. Wa adraktu man adraktu min ulama'i ahli al-Iraq wal Hijaz wal Syam wa ghairihim 'alaiha, dan saya dapati dari ulamanya negeri Irak, juga Hijaz, juga Syam, dan selainnya, mereka berpegang di atasnya. Faman khalafa syai'an min hadhihi al-madhhabi, maka barang siapa yang menyelisih satu saja perkara dari madhab ini, au ta'ana fiha, atau mencelanya, yani mencela apa yang disebutkan atau apa yang ada dalam keyakinan, au aba qailaha, atau mencerca orang yang mengucapkannya atau berpegang teguh dengannya, fahuwa mubtadi'un, maka dia seorang mubtadi', kharijun 'anil jama'ati, keluar dari al-jamaah, zailun 'an manhajis sunnah, dia tergelincir dari manhaj sunnah, wasabilil haq, dan jalan kebenaran. Waliyadu billah. Wa huwa madhhabu Ahmad, dan ini adalah madhabnya Ahmad, yakni Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau meninggal pada tahun 241. Beliau imam di dalam akidah dan juga di dalam menghidupkan sunnah, pun beliau imam di dalam masalah fikih, salah satu imam madhab dari 4 madhab ahli sunnah yang ada. Wa Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad, beliau imam Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim Abu Ya'qub Al-Hamdali Al-Marwazi, yang dikenal dengan Ibnu Rahuyah atau Ibnu Rahaweh. Wa Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, beliau Imam Al-Hafidh Al-Faqih Abdullah bin Zubair bin Isa bin Ubaidillah Abu Bakar Al-Qurashi Al-Humaidi Al-Maki.
beliau Sahibul Musnad, yakni Musnad Al-Humaidi. Dan merupakan gurunya Imam Al-Bukhari. Wa Sa'id bin Mansur, beliau Imam Al-Hafidh Sa'id bin Mansur bin Syu'bah Abu Uthman Al-Khurasani, imam dari negeri Khurasan, penulis kitab As-Sunan. Kemudian wa ghairihim, dan selainnya, mimman jalasna wa akhadna anhumul ilma, dari orang-orang atau para ulama yang kami duduk di hadapannya dan mengambil ilmu dari mereka. Fakana min qaulihim, dan adalah pendapat atau keyakinan mereka, al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun wa tamassakun bisunnati. Iman adalah perkataan, perbuatan, niat, dan berpegang teguh di atas sunnah. Al-imanu wal imanu yazidu wa yankusu, dan iman itu bertambah dan berkurang. Wal istisna'u fil imani sunnatun madiyatun 'anil ulama'i. Istisna, pengecualian dalam iman, yakni maksudnya adalah mengucapkan saya seorang mukmin insyaallah, adalah sunnah yang sudah sejak dahulu ada dari para ulama, atau para ulama itu mengenal istilah istisna di dalam masalah iman, yakni pengucapan saya mukmin insyaallah. Wa idza su'ila ar-rajulu amu'minun anta fa innahu yaqulu ana mu'minun insyaallah. Jika seorang ditanya, apakah engkau seorang mukmin, maka ia menjawab, saya mukmin insyaallah. Au mu'minun arju, atau ia mengatakan saya berharap saya seorang mukmin. Au yaqul, atau dia mengatakan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, saya beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Kemudian wa man za'ama anil imana qaulun bila amalin fahuwa murji'un. Barang siapa beranggapan bahwasanya iman itu ucapan saja tanpa amal, maka dia adalah seorang murji'ah. Wal-iyadu billah. Kata murji'ah, murji'ah itu turunan dari kata irja, ya, memiliki makna diantaranya mengakhirkan, atau dengan makna pengharapan, ya. Kalau dimaksud dengan murji'ah secara mutlak, itu adalah satu kelompok atau aliran keyakinan yang mengatakan iman itu utuh, tidak berkurang dan tidak bertambah. Nah, kemudian wa man za'ama anal imana huwal qaul wal a'mal wal a'mala syara'i'u fahuwa murji'un. Dan barang siapa yang berkeyakinan bahwa iman adalah perkataan saja, sedangkan amalan merupakan syariat, maka ia juga
Murji'ah. Ya, maksudnya ini ada indikasi bahwa Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani ini mengkritik dari Murji'ah fuqaha. Yani pendapat mereka yang mengatakan al-imanu iqrarun bil qalbi wa qawlu bil lisani wal a'malu syara'i wa laysat dakhilatan fi musammal iman. Ya, irja' fuqaha, ya, yang mana mereka mengatakan iman itu syariat atau amal syariat itu bukan bagian dari iman, tapi dia syarat. Artinya dia di luar dari bagian iman itu sendiri. Ya, maka mereka disebut dengan irja' fuqaha atau murji'ahnya fuqaha. Ya. Dan kebanyakan dari kalangan Hanafiyah. Dan ma'ruf Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani ini memiliki qaul yang lumayan pedas, yang lumayan tegas, keras dalam mengkritik Al-Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Kemudian wa in za'ama anna al-imana la yazidu wa la yanqusu fa huwa murji'un. Dan kalau dia beranggapan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak pula berkurang, maka dia seorang murji'ah. Dan kalau ia mengatakan innal imana wa in qala innal imana yazidu wa la yanqusu faqad qala biqaulil murji'ah. Kalau dia mengatakan sesungguhnya iman itu bertambah tetapi tidak berkurang, dia hanya bertambah saja, maka sungguh dia telah mengucapkan ucapan dari murji'ah atau menyerupai murji'ah dalam berpendapat. Wa man lam yara al-istisna'a fil iman fahuwa murji'un. Dan bahwasanya siapa saja yang tidak berpendapat dengan istisna dalam iman, maka dia juga disebut atau dianggap oleh beliau murji'ah. Wa man za'ama ana imanahu ka imani Jibril au malaikati fa huwa murji'un akhbathu min murji'i fa huwa kadibun. Ya. Dan siapa saja yang beranggapan bahwasanya imannya itu seperti imannya Jibril atau para malaikat, maka dia termasuk murji'ah. Ya. Bahkan murji'ah yang paling jelek, dan dia adalah seorang pendusta. Wa man za'ama anna an-nasa la yatafadaluna fil imani qad kadzaba. Barang siapa yang beranggapan bahwasanya manusia itu ia tidak dibeda-bedakan dalam keimanan, maksudnya memiliki derajat-derajat yang berbeda dalam masalah iman, maka sungguh dia telah berdusta. Wa man za'ama anna al-ma'rifata tanfa'u fil qalbi wa illam yukallam biha fa huwa murji'un. Ya. Barang siapa yang menyangka bahwasanya makrifat itu atau mengenal Allah itu, ya, dengan hati saja bisa bermanfaat walaupun tidak diucapkan, maka dia juga murji'ah. Ya. Maksudnya adalah seseorang yang beriman kepada Allah dalam hatinya saja, tetapi tidak diucapkan dengan lisannya, ya, kemudian berpendapat bahwasanya pendapat itu atau hal itu memberikan manfaat, maka dia dianggap murji'ah. Ya. Karena ya hal itu bertentangan dengan prinsip iman
yakni keyakinan, ucapan dan perbuatan. Kalau tidak diucapkan, maka ya hilang salah satunya, maka tidak disebut beriman. Kemudian wa man za'ama annahu mu'minun indallahi mustaqbilul imani fahuwa min ashna'i qawlil murji'ati wa akbahihi. Kemudian siapa saja yang menyangka bahwa dirinya mukmin di hadapan Allah atau di sisi Allah Azza wa Jalla dengan menyempurnakan iman, ya, dia beranggapan bahwasanya dia seorang mukmin di sisi Allah dengan keimanan yang sempurna, maka dia termasuk murji'ah yang paling keji dan yang paling jelek. Kemudian al-qadaru khairuhu wa syarruhu wa qaliluhu wa kathiruhu wa zahiruhu wa batinuhu wa khulbuhu wa murruhu wa mahbubuhu wa makruhuhu wa hasanuhu wa sayyi'uhu wa awwaluhu wa akhiruhu minallahi tabaraka wa ta'ala. Dan takdir itu, yang baik maupun yang buruk, yang sedikit maupun yang banyak, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang manis maupun yang pahit, yang disukai maupun yang dibenci, yang hasan atau yang indah maupun yang buruk, yang awal maupun yang akhir, semuanya itu minallahi, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Qada'un qada'hu ala ibadihi, ketetapan yang Allah tetapkan atas hamba-hambanya. Wa qadarun qaddarahu alaihim, dan takdir yang Allah takdirkan kepada mereka. Wala ya'du ahadun minhum masyiatullah, dan ya tidak ada seorang pun yang bisa mereka itu menentang atau bisa melawan dari kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yujawizu qada'ahu, dan tidak pula bisa melebihi dari ketetapan Allah. Balhum kulluhum sa'iruna ila ma khalaqahum lahu, ya, bahkan mereka semua menuju takdir, ya, atau mereka semua itu berjalan sebagaimana mereka diciptakan, ya, tujuan mereka diciptakan, ya. Balhum kulluhum sa'iruna ila ma khalaqahum lahu, ya, mereka menuju, ya, kepada, ya, penciptaan mereka. Wa waqi'una fima qaddara alaihim la mahalata, dan, ya, mereka waqi'una fima qaddara alaihim, mereka berada dalam apa yang Allah telah takdirkan atas mereka. La mahala lahu, la mahalalata, tidak bisa tidak. Wa huwa adlun minhu azza rabbuna wa jalla, dan itu merupakan keadilan dari Allah Rabbuna azza wa jalla.